Menurut World Bank itu bilangnya 9 juta. Menurut data kita 5-6 juta. Jadi ibaratnya kalau mau disanding-sandingin berarti ada sekitar 3-4 juta yang tidak terdeteksi. Iya, benar-benar. Artinya gini, sampai detik ini kita belum tahu data yang real sebenarnya. Makanya Kementerian Ketenagakerjaan atas perintah Presiden, atas perintah regulasi membuat satu sistem database ketenagakerjaan. Jadi Siap Kerja itu intinya Mas Ferry, ada satu sistem yang bisa, ini sebenarnya memudahkan masyarakat juga. Ketika masyarakat malas keluar atau akan mengeluarkan ongkos keluar, dia bisa mendaftarkan dirinya di situ ketika butuh kerja. Nanti di sistem itu bisa bermakna dua. Saya sebagai pencari kerja mendaftarkan di situ sehingga dapat ID Siap Kerja. Berarti saya nanti di sistem itu akan disuguhkan pilihan. Apakah saya mau bekerja di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau di dalam negeri tinggal dipilih di situ ada peluang apa. Kalau di luar negeri tinggal dipilih di situ ada dari PT apa, punya job order apa, sektor apa, bisa dipilih di situ. Nah, ketika sudah memutuskan saya sebagai calon pencari kerja tadi memutuskan ke luar negeri, barulah rananya masuk ke kewenangan BP2MI. Nah, karena dia spesialis menangani untuk penempatan luar negeri. Jadi sejatinya Siap Kerja ini diciptakan untuk kemudahan masyarakat dan sebagai bentuk mitigasi awal pemerintah dalam hal database ketenagakerjaan. Dengan demikian kita tahu sejatinya pencari kerja ini ada berapa, yang terserap di dalam negeri berapa, yang terserap di luar negeri berapa. Itu harapannya, sehingga kita betul-betul bisa mengetrack atau kebijakan kita bisa linear dengan itu karena database-nya valid. Jadi itu sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat siapapun, dimanapun selama HP-nya itu punya paket internet Mas Ferry, dia bisa mendaftar sebagai Siap Kerja. Tinggal nanti disinkronkan, saya mempunyai spesialis ngelas misalnya. Nah, bisa ada peluang-peluang di situ yang bisa dipilih oleh saya, mau dalam negeri atau luar negeri. Begitu Mas Ferry. Kalau untuk syaratnya Pak, yang mungkin yang gampang-gampang orang tahu. Kalau kita berbicara Siap Kerja dan ID Siap Kerja itu baru awal. Ketika kita berbicara dalam negeri, artinya ketika saya pencari kerja tadi memilih dalam negeri, berarti konteksnya menyesuaikan kebutuhan pengguna. Bila penggunanya mensyaratkan ABC, ya itu harus dipenuhi, karena itu kebutuhan pengguna. Pun sama ketika misalnya kebutuhan di luar negeri harus disesuaikan. Namun demikian di pasal 13 Undang-Undang 18 2017 kami sudah mengatur di situ syarat-syarat dasar yang wajib dipunyai oleh CPMI kita. Salah satunya ya usia 18, salah satunya dia mempunyai kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi, mempunyai visa kerja dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Itu syarat dasar. Bagaimana misalnya pengguna mensyaratkan hal di luar itu, misalnya dia hanya membutuhkan umur 25, ya mau nggak mau calon harus mengikuti yang dibutuhkan. Yang penting syarat dasar sesuai pasal 13 itu wajib dipenuhi. Berarti untuk ID Siap Kerja ini misalkan untuk teman-teman PMI itu wajib ya? Wajib, harus terdeteksi dan terdaftar di situ. Ketika nanti calon pekerja tadi sudah mempunyai ID Siap Kerja, berproses memilih kerja ke luar negeri, nanti ID barcode-nya berbeda Mas. Ketika di scan itu akan ada keterangan dia sebagai calon PMI. Nah, secara bentuknya sama, hanya warnanya kalau nggak salah yang berbeda warnanya ya. Tapi ketika di track barcode, itu barcode bisa dipertanggungjawabkan. Artinya connect ke sistem kami bahwa dia sebagai calon pekerja migran Indonesia. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen dapetin ID Siap Kerja ini kan mereka nggak harus ngurus sendiri kan, misalnya nggak pengen ribet, mereka bisa minta tolong misalkan para sponsor atau agen-agen yang memang niat kemana gitu, bisa kan ya. Begini Mas Ferry, ini hal dasar ya. Undang-Undang 18 2017 itu kita mau merubah pemikiran bahwa PMI itu bukan lagi objek, tetapi pekerja migran itu harus menjadi subjek. Harapan kami dari sistem itu adalah
orang mengurus dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari input data itu. Dengan demikian, ini kan pembelajaran masyarakat ini kan kebiasaan diurus orang nih. Iya, sehingga ada apa-apanya dia tidak tahu kalau database-nya atau data dirinya dipalsu. Dia tidak tahu misalnya kakaknya disalahgunakan. Dia tidak tahu misalnya umurnya dituakan atau dimudahkan. Nah, di Undang-Undang 18 kita merubah pemikiran PMI harus menjadi subjek. Nah, tapi kalau kita berbicara database, peminat di luar negeri ini pendidikannya juga banyak ya, mohon maaf ya, banyak yang belum mengerti secara sepenuhnya. Ya, monggo dibantu oleh PT, namun demikian kami menyarankan kalau bisa ngurus sendiri, silakan diinput sendiri. Kalaupun dipandu oleh PT yang akan memberangkatkan, ya monggo, kan namanya orang nggak tahu kan bisa dipandu. Tetapi kami menyampaikan pesan bahwa kalau bisa database itu teman-teman calon harus dipegang sendiri. Mulai dari user yang dipakai, passwordnya berapa, karena siap kerja itu semacam NIK dalam dunia kerja. Sama halnya NIB dalam dunia bisnis. Nah, sekarang kita mau tidak mau sudah harus mengikuti tren perkembangan teknologi itu, Mas. Karena apapun itu, perkembangan teknologi ini sangat bisa membantu kita, baik pemerintah maupun masyarakat, bila digunakan dengan baik dan sesuai porsinya. Kalau membahas masalah yang barusan sampean sampaikan, misalkan dipalsukan lah apalah gitu, ini kan ada kemungkinan misalkan buat ID siap kerja terus datanya palsu kayak gitu, terus ke Kemnaker atau pemerintah itu tindakannya apa nih, Pak? Ya. Secara sistem kami melibatkan para anak-anak muda yang mempunyai track record baik dalam dunia IT, Mas. Yang membuat sistem itu salah satunya jebolan pemenang terbaik kompetisi ya, Asia. Dan kami sudah mencoba memitigasi atau memagri semua itu. Karena ya apapun kondisi lapangan itu pasti ya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi kami sudah menguji dalam sistem, ibaratnya gini, Mas, sampean awal memasukkan nama kurang satu huruf saja, itu tidak akan bisa di next kalau tidak sinkron dengan Dukcapil. Artinya apa? Saat ini kita berbicara tentang NIK. NIK itu adalah identitas diri yang harus dipegang dan dirahasiakan ibaratnya. Kalau siap kerja itu identitas dunia kerja. Itu yang ingin kita ini kan, sehingga kemarin ya, sampai detik ini yang sering terjadi, kadang teman-teman itu ngisinya sambil main game, main ini. Salah titik saja dia tidak akan connect dengan data NIK. Sehingga mitigasi kita ke sana. Harapannya orang-orang yang berniat memasukkan itu sudah kita mitigasi. Dan dengan kita menggunakan one base data NIK rujukannya, ya insya Allah dengan demikian ya orang-orang kalau mau mencoba memasukkan NIK resikonya besar, sangat besar. Dampaknya bukan hanya soal urusan kerja, rentetannya semua panjang, Mas. Mau ngurusin apapun nanti NIK-nya itu sangat berbahaya. Dan kami selalu menyarankan isi sesuai KTP. Itu yang sudah kita lakukan mitigasi-mitigasi itu. Berarti ini sekali lagi kalau teman-teman pengen kerja ke luar negeri, kemana saja, nggak cuma ke Arab Saudi, harus punya ID siap kerja. Betul.